Anna salata fiha thalathu khilalin, sesungguhnya pada salat itu terdapat 3 perkara. Fakullu salatin la yakunu fiha syai'un min hadhihi al-khilal falaysat bisalatin. Maka setiap solat yang kita kerjakan itu la yakunu fiha syai' min hadhil khilal, apabila tidak ada satu dari yang 3 ini, falaisat bisolatin, maka itu bukanlah solat namanya. Yang pertama al-ikhlasu, ikhlas. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. 3 ini mesti ada di dalam solat. Kalau tak ada yang 3 ini di dalam solat kita, maka bukan solat namanya yang kita kerjakan itu. Apa maksudnya itu? Ya, tidak berkesan di dalam hidup kita, ya, tak berkesan, ya, tidak merubah sedikit pun, ya, baik akhlak, ya, perangai kita itu, ya. Perbuatan yang keji mungkar tetap dilakukan, karena sholat tadi tak mampu mencegahnya. Tak ada yang 3 ini, ya, usahakan ada yang 3 ini. Pertama al-ikhlasu, ikhlas, ya. Ikhlas sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan yang telah lalu. A'la maratibil ikhlas, peringkat keikhlasan yang paling tinggi adalah di dalam beribadah itu, di dalam beramal ibadah itu. Kita semata-mata melakukannya karena ta'abbud saja, karena memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada maksud lain. Ini a'la maratibil ikhlas, setinggi-tinggi peringkat keikhlasan. Semata-mata memperhambakan diri kepada Allah, ya. Bahkan orang seperti ini dikatakan Bapak Ibu, pahala pun dia tidak mau. Bukan itu yang diharapkannya, ya. Surga itu bukan itu yang diharapkannya. Kenikmatan surga bukan itu yang diharapkannya. Memang semata-mata ta'abbud, memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu a'la maratibil ikhlas, setinggi-tinggi martabat keikhlasan itu. Nah, itu yang mesti kita belajar ke peringkat itu Bapak Ibu. Namun kemarin dah kita bahas, walaupun dia berharap agar dapat bahagian di dunia ini seperti katausiatir rizki, kelapangan rizki apa segala macamnya, boleh, ya, tidak masalah, ya. Atau dia berharap supaya dijauhkan dari azab api neraka, dimasukkan ke dalam surga, boleh juga, bagus. Tapi ya, a'la maratibil ikhlas, yang setinggi-tingginya peringkat ikhlas itu adalah semata-mata memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, mesti ada ikhlas, ya. Nah, itu Imam Abu Aliyah, ya, Abul Aliyah yang mengatakan itu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, mesti ada al-khasyah. Khasyah di dalam salat itu mesti ada khasyah. Khasyah itu apa Pak Ustaz? Khasyah itu rasa takut di dalam salat itu. Rasa takut. Takut apa? Takut Allah, ya. Jadi sebaik-baik khasyah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu khasyah dengan muraqabah. Nah, itu sebaik-baik rasa takut yang kita hadirkan di dalam salat itu juga di luar salat, ya, yaitu dengan muraqabah, khasyah bil muraqabah. Ini mesti latihan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah taufik bimbing kepada kita semua, ya. Mesti latihan ini. Khasyah yaitu rasa takut yang diwujudkan dengan muraqabah. Muraqabah itu apa? Muraqabah ini Bapak Ibu, kita senantiasa merasakan bahwasanya Allah ini selalu mengawasi kita. Nah, itu muraqabah. Selalu mengawasi kita. Hatta sehingga di dalam salat sekalipun, ya, kita mesti ada rasa muraqabah itu, sifat muraqabah itu. Jadi kalau kita latih ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah di dalam ibadah kita, terutama salat ini, yaitu khasyah, rasa takut dengan muraqabah, bahwasanya Allah itu senantiasa memperhatikan kita, senantiasa mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu, Tuhan kamu, labil mirsad, sungguh selalu menghindai. Allah itu selalu menghintai kita nih Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Maka terutama sekali di dalam sholat itu kita hadirkanlah muraqabah itu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah, wa huwa, dia Allah, ma'akum, selalu bersama kalian, senantiasa bersama kalian. Aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Apanya yang selalu bersama kita dimanapun kita berada itu? Bukan zatnya, ya, bukan zat Allah itu, tetapi
Muraqabatuhu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu muraqabatuhu, yang selalu bersama kita itu. Muraqabahnya, yaitu pengawasannya. Itu. Jadi kalau kita hadirkan sifat muraqabah ini Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, di kantor kita, di tempat kerja kita, hatta sehingga di dalam salat kita hadirkan sifat muraqabah ini, insyaallah sedikit banyaknya dapat kita khusyuk di dalam salat itu. Tak berani hati kita tuh menerawang kemana-mana memikirkan hal-hal di luar salat sana. Insyaallah itu terbantu, itu sedikit banyak lah ya. Karena kalau berbicara khusyuk ini Bapak Ibu, kalau kita berbicara khusyuk di dalam sholat itu ya, dia bukan dari awal takbiratul ihram sampai salam tidak memikirkan apa-apa begitu ya kan, ya tak ada terlintas sedikit pun hal-hal di luar sholat itu dari awal takbiratul ihram sampai salam. Bukan begitu pengertiannya. Setidak-tidaknya kekhusyukan di dalam sholat itu diukur dari seberapa mampu kita untuk menenangkan jiwa kita, menenangkan hati kita di dalam sholat itu. Di saat hati kita menerawang kemana-mana, memikirkan hal-hal di luar sholat itu, kita fokuskan kembali, kita tarik lagi ke dalam sholat. Nah, usaha terus seperti itu. Menerawang lagi dia, kita fokuskan lagi. Nerawang lagi dia, fokuskan lagi. Nah, seperti itu usaha kita. Seberapa kuat ya, usaha kita untuk khusyuk itu. Bukan artinya dari awal takbiratul ihram itu ya tak memikirkan atau tak terlintas sedikit pun hal-hal di luar sholat, di dalam sholat itu. Tidak ada orang yang bisa kayak gitu Bapak Ibu. Itu sesuatu yang khas, itu sesuatu yang istimewa, itu yang hanya Allah berikan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Itu sholat Nabi itu Bapak Ibu ya. Karena Nabi itu memang hatinya bersih dari penyakit waswas, wiswas, itu keraguan-raguan itu. Itu kalau Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu salatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantilah ada kisah tentang Sayyidina Ali, dua kisah tentang Sayyidina Ali karramallahu wajhah nanti ya. Itu dah yang keberapa tadi Bapak Ibu? Yang kedua ya. Nah, yang kedua tadi berkata Imam Abul Aliyah di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang kedua mesti ada khasyah, rasa takut, yaitu rasa takut al-khasyah bil muraqabah, rasa takut dengan muraqabah. Nah, itu caranya seperti itu ya. Jadi dalam sholat tadi kita rasakan Allah itu senantiasa memperhatikan kita itu. Kalau mulai hati kita itu menerawang kemana-mana Bapak Ibu, fokuskan kembali dengan cara muraqabah. Allah memperhatikanku, Allah senantiasa menghintaiku. Nah, itu malu kita tuh Bapak Ibu, malu hati kita kalau tetap memikirkan hal-hal di luar sholat itu. Insya Allah, maka muraqabah itu mesti dilatih Bapak Ibu, mesti dilatih dimanapun, bukan di dalam sholat saja, dimanapun kita berada, di tempat kerja, di kantor. Kalau ada muraqabah itu di dalam hati, insya Allah tidak berani kita korupsi, tidak berani kita menipu, menzalimi itu, insya Allah malu kita. Kalau hati kita itu kita merasa senantiasa diawasi ya, dihintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rahasia nih Bapak Ibu, rahasia nih ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya, yang ketiga adalah zikrullah. Zikrullah, zikir mengingat Allah. Di dalam sholat itu mesti ada zikrullah, zikir mengingat Allah ya. Jadi khasyah itu juga mesti kita wujudkan di dalam salat kita. Rasa takut dengan muraqabah tadi mesti ada di dalam salat kita. Kemudian zikrullah, jangan sampai putus zikir mengingat Allah di dalam salat itu. Andai kata imam masih baca panjang ya, kita pun sudah baca surah-surah pilihan, imam belum juga rukuk, masih panjang bacaannya, jangan biarkan kosong. Di hati tetap Allah, 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 Allah. Nah, ya. Zikirlah Allahu Akbar, subhanallah dalam hati, tidak apa-apa ya. Jangan sampai kosong hati kita. Ketika hati kita itu kosong dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, disitulah selah-selah syaitan, iblis itu menyuntikkan racun-racun maksiat ke dalam hati kita. Karena syaitan itu dia duduk di punggung-punggung manusia ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian dia melihat di saat hati-hati manusia itu, kalbu manusia itu lalai dari zikrullah, maka dia suntikkan racun-racun maksiat. Maka dia ingatkan kita hal-hal di luar solat. Di saat kita kosong dari berzikir ya di dalam solat itu, maka dia suntikkan hal-hal di luar solat itu. Maka ketemulah barang-barang yang hilang di luar solat di dalam solat. Ketemu semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nyarinya susah kali, coba solat, pasti ketemu. Ya.
Udah ngamuk-ngamuk di rumahnya di bawah, tak ketemu-ketemu. Sholatlah, ketemu nanti itu. Itu dahsyatnya sholat tuh Bapak Ibu. Itu bukan dari Allah, itu pertolongan seperti itu. Itulah cara syaitan untuk merusak sholat seorang hamba itu Bapak Ibu. Cara iblis untuk merusak sholat kita. Nah, memang Allah memerintahkan kepada kita wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah itu melalui sabar dan salat. Artinya bukan di tengah-tengah salat itu selesai masalah kita. Ya. Barang yang hilang di luar salat tadi pas salat ketemu di dalam salat. Bukan, itu cara iblis, syaitan merusak salat seorang hamba. Tapi pertolongan Allah tadi selesai salat. Bapak Ibu, kalau selesai salat dia baru teringat kita itu pertolongan Allah itu. Itu dari Allah itu. Kalau selesai salat, selesai berdoa kepada Allah, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah kita. Selesai problem kita. Maka itu dari Allah itu, pertolongan dari Allah. Tapi kalau di dalam salatnya Pak nampak tergambar bentuk layar tancap gitu, Bu. Saya tadi pulang dari pasar kaget, masuk ke rumah. Oh, dompet tuh saya letakkan di atas kulkas rupanya. Waktu ingatnya di dalam salat tuh Pak, itu dah rusak. Itu cara iblis syaitan merusak salat seorang hamba. Kalau sesudah sholat ya selesai masalah kita, ya hilang gundah gelana kesedihan di dalam hati kita itu baru pertolongan Allah. Itu yang musta'inu bis-sabri was-salah. Tapi jangan buru-buru kita, ya jangan buru-buru pengen diijabah doa kita, ya pengen diselesaikan masalah kita. Belum tentu habis sholat itu langsung selesai masalah kita Bapak Ibu. Bahkan boleh jadi bertambah masalah. Itu cara Allah menguji kita. Apakah kita balik sholat lagi tidak minta kepada dia atau mencari yang lain, mencari pertolongan yang lain? Itu pula kadang-kadang Allah menguji kita Bapak Ibu. Karena habis sholat bukan langsung selesai masalah Pak, tambah lagi masalah. Orang beriman harus bermasalah Bapak Ibu. Ya. Kalau tenang nyaman aja hidup Bapak Ibu, itu khawatir kita Bapak Ibu istidraj. Khawatir kita istidraj. Kalau tenang nyaman tentram aja hidup Bapak Ibu tanpa ujian, khawatirlah. Coba cek lagi amal kita. Khawatir kita itu istidraj dari Allah. Allah mengulur, Allah biarkan nanti suatu saat Allah ambil lagi. Tak selai benang pun yang tersisa di badan. Nah, ini yang kita takut. Tiba-tiba aja istidrajnya kita takut. Jadi kalau sakit dapat ujian, syukur kita itu. Tuh Allah sayang, ingat Allah dengan kita itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya senang tuh Bapak Ibu, ngomongnya ya senang tuh ya. Nanti kalau lah betul-betul berhadapan dengan masalah tuh, tuh, iya betul nggak apa yang kita ucapkan tuh. Jangan yang muncul nanti maki, hamun, ya kan, menyalahkan Allah, suuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah tidak sayang sama aku, nampak ini sakit terus saja. Ini belum sembuh, datang pula yang ini lagi, ini belum sembuh. Tengok tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Itu 3 perkara yang mesti ada di dalam salat. Yang pertama apa tadi? Yang pertama ikhlas, yang kedua khasyah, yang ketiga zikrullah, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala.